Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Uzi Nur Yulianingsih, NIM 7211418058. Di sini saya dari kelompok 7 akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu tentang analisis DuPont. Untuk pengertian dari analisis DuPont sendiri adalah analisis yang mempertajamkan analisis rasio dengan memisahkan antara probabilitas dengan pemanfaatan aset. Analisis DuPont 1, yaitu menghubungkan ROA, profit margin, dan perputaran aset yang dihitung dengan rumus ROA sama dengan net profit margin dikali total aset turnover. Dengan net profit margin menggunakan rumus laba bersih dibagi dengan pendapatan, sedangkan aset turnover mencarinya dengan cara penjualan dibagi rata-rata aset. Untuk tahun 2016 dan 2017, untuk mengetahui ROA-nya, kita menghitung NPM dan aset turnover. NPM dihitung dengan laba bersih dibagi pendapatan. Laba bersih tahun 2016 sebesar 3.878.319 dan pendapatan sebesar 3.800.464, sehingga laba bersih dibagi pendapatan hasilnya sebesar 1,02. Untuk 2017 laba bersihnya sebesar 1.859.818 dan pendapatan sebesar 1.837.668, sehingga NPM-nya laba bersih dibagi pendapatan sebesar 1,01. Untuk mencari aset turnover, penjualan dibagi rata-rata. Penjualan tahun 2016 diketahui sebesar 15.361.894, sedangkan rata-rata asetnya sebesar 30.150.580, sehingga aset turnovernya diketahui sebesar 0,51. Untuk penjualan tahun 2017 diketahui penjualannya sebesar 14.431.211 dan rata-rata asetnya sebesar 28.863.676, sehingga aset turnover penjualan dibagi aset rata-rata aset sebesar 0,5. ROA yaitu NPM dikali aset turnover, sehingga hasilnya adalah 0,52 di tahun 2016 dan 0,51 di tahun 2017. Lanjut, yaitu analisis DuPont 2, yaitu memasukkan unsur finance leverage atau hutang dengan rumus ROE sama dengan ROA dibagi 1 min total hutang per total aset. Diketahui tahun 2016 ROA-nya yang telah kita hitung tadi yaitu 0,52 dan 2017 sebesar 0,51. Total hutangnya pada tahun 2016 sebesar 4.011.877.000. Untuk tahun 2017-nya total hutangnya sebesar 4.307.169. Total aset 2016 sebesar 30.150.580 dan total aset 2017 sebesar 28.863.676. ROE yaitu ROA dibagi 1 min total hutang per total aset tahun 2016 sebesar 0,6 dan 2017 0,6. Dari data di atas dapat dilihat bahwa ROA pada PT Indosemen tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 1%. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya penurunan laba bersih dan penurunan aset. Hal ini menunjukkan bahwa PT Indosemen kurang memaksimalkan dalam pengolahan aset perusahaan. Untuk menaikkan ROA, PT Indosemen dapat menaikkan profit margin
atau menaikkan perputaran aktiva, atau dapat dengan menaikkan keduanya sambil mempertahankan tingkat hutang. Selain ROA, jika dilihat dari data yang sebelumnya, kondisi ROE perusahaan mengalami stagnan atau sama seperti tahun sebelumnya, yang menunjukkan tidak adanya kenaikan atau penurunan terhadap ROE. Hal tersebut dapat terjadi karena laba bersih yang mengalami penurunan diiringi dengan penurunan ekuitas. Hal tersebut biasanya terjadi karena laba yang dihasilkan perusahaan tidak signifikan. Untuk meningkatkan ROE, perusahaan dapat meningkatkan financial leverage atau menaikkan hutang sambil mempertahankan ROA. Selain itu, perusahaan juga dapat menaikkan ROA dan hutang secara bersamaan untuk dapat menaikkan ROE. Selanjutnya yaitu tentang analisis cross-section. Analisis cross-section adalah perbandingan antara keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan atau industri yang sejenis. Dalam kasus ini, kami membandingkan PT Indosemen dengan PT Semen Batu Raja, di mana perbandingan tersebut didasarkan pada persamaan jenis bahan baku dan supplier. Selain itu, kedua PT tersebut telah listing di BEI. Untuk perusahaan Indosemen, tahun 2016 aset lancarnya sebesar 144,24622. Untuk utang lancarnya sebesar 3187742. Untuk tahun 2017 pada PT Indosemen aset lancarnya sebesar 12.883.074. Untuk utang lancarnya sebesar 3.479.024. Sehingga untuk PT Indosemen, rasio lancarnya pada tahun 2016 sebesar 4,52 dan 2017 sebesar 3,70. Untuk PT Semen Batu Raja pada tahun 2016 aset lancarnya sebesar 838.232.034 dan utang lancarnya sebesar 292.237.989, sehingga untuk rasio lancarnya pada tahun 2016 PT Semen Batu Raja sebesar 2,87. Untuk tahun 2017 PT Semen Batu Raja aset lancarnya sebesar 1.153.602.449.000 dan utang lancarnya sebesar 888.827.967, sehingga untuk rasio lancarnya pada tahun 2017 pada PT Semen Batu Raja sebesar 1,68. Untuk membandingkan ROA pada tahun 2016 pada PT Indosemen, laba bersihnya diketahui sebesar 3.870.319, sedangkan pendapatannya sebesar 3.800.464, sehingga NPM-nya sebesar 1,02. Untuk penjualan PT Indosemen di tahun 2016, penjualannya sebesar 15.361.894 dan rata-rata asetnya di tahun 2016 yaitu 30.150.580, sehingga aset turnovernya adalah 0,51 dan ROA-nya diketahui sebesar 0,52. Untuk tahun 2017 laba bersih sebesar 1
1.859.818 dan pendapatannya sebesar 1.837.668 sehingga NPM-nya di tahun 2017 PT Indosemen sebesar 1,02 sehingga penjualannya sebesar 14.431.211 dan rata-rata asetnya sebesar 28.863.676 sehingga aset turnovernya sebesar 0,5. Untuk ruannya sebesar 0,51. Selanjutnya yaitu pada PT Semen Batu Raja di tahun 2016 laba bersihnya sebesar 274.886.427 dan pendapatannya sebesar 274.086.426 sehingga NPM-nya adalah 1. Tahun 2017 untuk laba bersih PT Semen Batu Raja yaitu sebesar 134.717.866 dan pendapatannya 134.717.866 sehingga NPM-nya adalah 1. Untuk penjualan di tahun 2016 PT Semen Batu Raja sebesar 1.522.808.093 dan rata-rata asetnya sebesar 4.369.870.996 sehingga aset turnovernya sebesar 0,35 dan ROA-nya sebesar 0,35. Untuk penjualan di tahun 2017 pada PT Semen Batu Raja sebesar 1.524.524.990 dan total aset rata-rata asetnya sebesar 5.337.247 sehingga total aset turnovernya sebesar 0,31 dan ROA-nya 0,31 di tahun 2017. Dari data di atas dapat diketahui bahwa dari perhitungan rasio aset lancar, maka diketahui bahwa PT Indosemen mengalami penurunan dari tahun 2016 ke 2017 sebesar 82%, sedangkan PT Semen Batu Raja mengalami penurunan sebesar 119%. Hal ini menunjukkan bahwa PT Indosemen lebih dapat mengelola aktiva dan total hutang dibandingkan dengan PT Semen Batu Raja. Untuk yang terakhir yaitu analisis modal kerja. Analisis modal kerja adalah gambaran posisi keuangan jangka pendek berupa ukuran kelancaran proses operasi suatu perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun, digunakan sebagai dasar bagi perusahaan untuk mengukur kemampuan untuk membayar utang lancarnya. Modal kerja dihitung dengan aset lancar dikurangi utang lancar. Untuk tahun 2016, PT Indosemen aset lancarnya sebesar 14.424.622 dan utangnya sebesar 3.187.442 sehingga rasio modal kerjanya sebesar 11.236.880 dan untuk tahun 2017 aset lancarnya sebesar 12.883.074 dan utang lancarnya sebesar 3.479.024 sehingga modal kerjanya sebesar 9.404.050. Dari data di atas, maka dapat diketahui bahwa kemampuan dalam membayar beban pengeluaran rutin perusahaan cukup tinggi.
di mana tahun 2016 menunjukkan ketersediaan likuiditas sebesar 453% dari pembayaran kewajiban yang harus dilakukan pada tahun 2017 sebesar 370. Meskipun jika dibandingkan antara tahun 2016 dengan tahun 2017 terjadi penurunan kemampuan likuiditas sebesar 82%. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.